Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada hari ini atau kesempatan ini untuk melanjutkan dari video yang kemarin. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan lagi ya bagi anak-anakku dan pemirsa yang menyaksikan video ini, mohon sekali untuk dukungannya untuk mengklik tombol subscribe dan like agar saya semakin bersemangat dalam membuat video pembelajarannya. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materi tentang memahami kisah keteladanan Wali Songo. Kalau yang kemarin sudah sampai Sunan Kudus, sekarang kita lanjut. Yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah anak dari Maulana Ishaq. Dengan kata lain, Sunan Giri adalah cucu dari Syekh Jumadil Kubro. Ia lahir di Blambangan atau yang kita kenal sekarang adalah kota Banyuwangi pada tahun 1442 Masehi. Nama lain dari Sunan Giri adalah Joko Samudro, Raden Paku, Raden Ainul Yakin, Prabu Satmoto, dan Sultan Abdul Fatih. Nama-nama tersebut beliau dapatkan pada masa yang berbeda. Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel. Beliau memiliki semangat dakwah yang tinggi. Selain itu, metode dakwahnya melalui kesenian adalah dengan cara menciptakan tembang Islami untuk dolanan anak-anak seperti cublak-cublak suweng. Pernah dengar nggak lagu cublak-cublak suweng? Yang cublak-cublak suweng, suweng ngeting kelentir. Nah gitu ya, lagunya seperti itu. Dan jamuran serta permainan petak umpet yang mempunyai beberapa nama, yaitu jitungan, celungan, atau delikan. Selain itu, Sunan Giri identik dengan seni gending pucung dan gending asmaradana yang berisi ajaran Islam bernuansa Jawa, syarat akan pesan moral dan nasihat. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain adalah Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Berdasarkan satu versi masyarakat Cirebon, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Pada saat Sunan Kalijaga berdiam di sana, dia sering berendam di sungai atau kali atau jaga kali. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir Ilir. Tahu kan ya lagu Lir Ilir? Lir Ilir, Lir Ilir, tandurewo sumili tak ijo royo royo, tak senggote manten anyar, tak senggote manten anyar. Nah itu dia lagu Ilir-Ilir. Dan Gundul-Gundul Pacul, dialah yang menggagas baju takwa, perayaan sekatenan, gerebek maulud, serta lakon carangan layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu atau Petruk Jadi Raja. Serta landscape pusat kota yang berupa keraton, alun-alun dengan dua beringin serta masjid. Diyakini pula adalah konsep dari Sunan Kalijaga. Yang kedelapan, Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said, menurut beberapa riwayat, dia adalah putra dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Saroh, putri Sunan Mundung. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria, yang terletak
di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat beliau dimakamkan. Sunan Muria menggunakan seni gamelan dan wayang sebagai sarana dakwahnya. Ia juga menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati. Nah, anak-anakku pasti sudah tidak asing lagi dengan Sunan Gunung Jati. Ya, beliau asalnya dari Cirebon, Jawa Barat. Beliau dimakamkan di desa Astana, Kecamatan Gunung Jati. Mohon maaf kalau ada kesalahan, bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Nah, beliau bernama asli Syekh Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil, dan beliau adalah salah satu dari Wali Songo. Beliau dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam, panjang banget namanya, dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Yang setelah masuk Islam, Nyai Rara Santang merubah namanya menjadi Syarifah Mudaim. Beliau menyebarkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Barat di bagian timur, yaitu tepatnya di kota Cirebon ya. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia juga sering bermusyawarah dengan orang lain dalam mengambil sebuah keputusan. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah ahli lainnya yang dikirim oleh Raden Patah. Nah, itulah kisah-kisah Wali Songo yang telah Bapak sampaikan, di mana dalam kisah tersebut para wali berjuang dalam menyebarkan ajaran agama Islam dengan semangat dakwah mencampurkan dengan kearifan lokal. Jadi mereka tahu mereka diberi ilham oleh Allah karena kecerdasan mereka dan keimanan mereka. Mereka diberi ilham oleh Allah agar menyebarkan ajaran agama Islam pasti tidak serta-merta mudah diterima oleh satu masyarakat yang telah memegang tradisi dengan sangat kuat ketika itu. Mereka memadupadankan dakwahnya dengan kesenian atau tradisi masyarakat ketika itu, sehingga dapat dengan mudah difahami dan diterima di hati masyarakat Nusantara ketika itu. Demikian anak-anakku dan pemirsa semua, itulah kisah Wali Songo dan kita wajib memahami keteladanannya. Mana keteladanan itu bisa kita peroleh dari strategi dakwah dari para Wali Songo tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.